Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jemaah kajian online Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme untuk melegalkan pluralisme mereka, melegalkan bahwasanya semua agama adalah benar ya. Kita sampai pada syubhat yang kedua ya. Menurut mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Ya, semuanya relatif. Semua kebenaran adalah relatif. Ya. Tujuan mereka dengan syubhat ini, mereka ingin menyatakan tujuannya jangan orang Islam merasa benar sendiri. Karena kebenaran Islam pun relatif. Relatif. Sebagaimana juga agama-agamanya juga benar. Menurut penganutnya. Terus ini syubhat mereka, kemudian mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, berdalil dengan Quran surat Al-Hajj ayat 17. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum innallaha ala kulli syai'in syahid. Ayatnya demikian. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wal majus wal ladzina asyraku was-sabiin wan nasara wal majusa. Was-sabiin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Perhatikan ini ayatnya. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang Yahudi, was-sabiin, sabiin, Nasara, Majusi, musyrikin. Perhatikan sini Allah sebutkan ada 6 agama. Orang beriman 1, Yahudi 2, sabiin 3, Nasara 4, Majusi 5, musyrikin 6. Di akhir ayat Allah mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Allah akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Ini ya, mereka mengatakan lihat setelah Allah menyebutkan agama-agama ini
iman, orang beriman itu Islam, maksudnya orang beriman maksudnya Islam. Kemudian Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majusi, musyrikin, 6 agama. Allah sebutkan di akhir ayat, innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Maksudnya yang tahu kebenaran hanyalah Allah. Kata mereka, yang tahu kebenaran yang hakiki, yang absolut, hanyalah Allah. Dan Allah akan jelaskan pada hari kiamat. Nah, kalau di dunia, kita tidak ada yang tahu. Makanya kita jangan merasa benar sendiri. Allah bilang, nanti hari kiamat baru Allah kabarkan. Sekarang kita jangan merasa benar sendiri. Oleh karena jangan pernah menyalahkan agama-agama lain. Ini syubhat mereka. Dan diungkapkan oleh sebagian mereka. Saya contohkan perkataan Haji Hussein Muhammad. Dia berkata, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Lihat halaman 200 bagi yang punya buku. Hanya di bagian paragraf terakhir, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Maka hanya Dia, yaitu Tuhan pula yang akan memutuskan apakah keyakinan masing-masing orang itu benar atau keliru kelak di hari pertanggungjawaban di akhirat. Mengenai hal ini Allah menyatakan secara terus terang. Sungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasara, orang Majusi, dan orang musyrikin, Allah akan beri keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Jadi kata dia, yang tahu kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah akan putuskan mana yang benar, mana yang salah pada hari kiamat sekarang. Sekarang di dunia enggak ada yang tahu. Demikian juga dikatakan oleh Zuhair Misrawi, ya. Dia berkata dalam kitabnya Al-Qur'an Kitab Toleransi, Inklusivisme, Pluralisme, Multikulturalisme, halaman 362 sampai 363. Beliau berkata, Zuhair Misrawi, sejatinya setiap pihak berbesar hati untuk menyatakan bahwa ada kebenaran di atas kebenaran. Kebenaran versi Tuhan adalah puncak dari kebenaran. Kebenaran versi Tuhan adalah puncak dari kebenaran. Kemudian dia berkata, apa yang diperdebatkan oleh individu dan kelompok dalam sebuah komunitas harus memedomani prinsip. Jadi kalau ada perdebatan harus ada prinsip. Prinsipnya apa? Tidak ada yang paling tahu tentang kebenaran kecuali Allah. Tidak ada yang paling tahu tentang kebenaran kecuali Allah. Kemudian dia berkata, Tuhan adalah hakim atas segala perbedaan di akhirat. Tuhan adalah hakim atas segala perbedaan di akhirat. Ya. Kemudian beliau berkata, karena itu penghukuman dan penghakiman di dunia sungguhnya menggunakan ukuran yang amat subjektif. Subjektif masih relatif. Bukan objektif, tapi subjektif. Tergantung siapa yang menghukum. Beliau menyimpulkan, karena itu penghukuman dan penghakiman di dunia sungguhnya menggunakan ukuran yang amat subjektif. Kemudian beliau berkata, maka dari itu ayat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk membangun toleransi. Beliau juga selanjutnya berkata, dalam membahas tema-tema yang berkaitan dengan ketuhanan, yang kadangkala menimbulkan perseteruan internal dan antar agama harus menggunakan prinsip Tuhanlah yang menentukan siapa sungguhnya yang paling benar. Jadi kita enggak boleh menyalahkan. Intinya dia mengatakan tidak boleh menyalahkan. Karena yang tahu kebenaran adalah hanya Tuhan. Oleh karenanya kalau ada perdebatan prinsipnya kita harus punya prinsip, kata dia pedomannya yaitu tidak ada yang tahu tentang kebenaran kecuali Allah. Zuhair Misrawi juga berkata dalam buku yang sama halaman 359, semua agama pasti tidak sama. Namun kendati pun demikian, bukan berarti di antara pemeluk agama diperkenankan untuk saling gotong-gotongkan. Apalagi di antara satu dengan yang lain saling menyalahkan dan mengkafirkan. Dia bilang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Inilah sering digunakan oleh para dai-dai pluralisme. Kalau kita berdialog dengan mereka, mereka mengatakan jangan monopoli kebenaran. Itu kan menurut kacamatamu. Seperti ada sebagian dai ketika mengkritik Zakir Naik, Dr. Zakir Naik mengatakan Zakir Naik mengkritiki orang Nasara ya dengan kacamata Zakir Naik. Orang Nasara punya disiplin ilmu tafsir sendiri. Jadi jangan itu jadi Zakir Naik hanya subjektif. Nah, kalau kita harus menilai Nasara dari kacamata Nasara inilah pemikiran liberal. Ini pemikiran liberal. Jadi kata mereka inilah Allah menyebutkan ayat-ayat dalam ayat ini orang beriman Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majusi, musyrikin, maka Allah akan putuskan kebenaran di antara mereka pada hari kiamat kelak. Ini syubhat. Ya, ini syubhat. Kita akan bantah syubhat ini sebagaimana berikut ini. Tolong, sudah. Bantahan muqaddimah ya.
Pemikiran mereka ini bahwa tidak ada kebenaran yang absolut di dunia, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semuanya relatif. Pemikiran ini bersumber dari pemikiran filsafat. Pikiran filsafat yang dicetuskan oleh namanya Protagoras. Protagoras ya. Yang dia menganut pemahaman relativisme ya, sahabat. Semua tidak ada yang pasti, semuanya relatif. Semuanya. Jadi ini dicetuskan oleh seorang namanya Protagoras ya. Protagoras. Baik. Ini muncul ya sebelum Masehi sekitar 400-an atau ya sebelum Masehi. Dicetus oleh Protagoras mazhab relativisme ya, yang dalam bahasa Yunani disebut sofisme. Sofisme. Dan ini ada 3 mazhab ya, 3 mazhab di antara mereka. Yang pertama disebut dengan la adriyah, yaitu abstain. Saya tidak tahu hakikat ini benar atau tidak. Artinya saya tidak tahu hakikat yang saya lihat benar atau tidak. Ini mazhab pertama. Mazhab yang kedua yang disebut dengan al-indiyah. Ya, ini yang yang lebih condong kepada mazhabnya para dai pluralisme, subjektivitas. Jadi penilaian berdasarkan yang menilai ya. Tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran semua relatif berdasarkan masing-masing penilaian seseorang. Jadi kebenaran menurut saya bisa jadi menurut orang lain batil ya. Karena tidak ada yang tahu kebenaran kecuali Tuhan ya. Subjektivitas yaitu hakikat berdasarkan penilaian subjek. Bisa ini. Berdasarkan penilaian masing-masing pribadi ya. Jadi tidak ada kebenaran objektif. Jadi tidak ada kebenaran objektif. Dan ini yang merupakan mazhab dari Protagoras. Ada yang lebih parah lagi, kalau nggak salah Grogeas atau namanya siapa orang Yunani. Pendapat lagi lebih parah mazhab al-inadiyah. Dia mengatakan bahkan kebenaran secara subjektif pun tidak ada, bahkan kebenaran atau hakikat ini dia artinya menentang. Ini dia bahasa Arab artinya menentang. Ini lebih ekstrim lagi, dia mengatakan bahkan kebenaran hakikat secara subjektif pun tidak ada. Kenapa? Karena menurut dia yang absolut adalah terjadi perubahan yang berkesinambungan, itulah yang absolut. Syubhat dia katanya bahwasanya kebenaran yang absolut adalah perubahan yang berkesinambungan. Perubahan yang berkesinambungan. Jadi ya, apa yang kau lihat sekarang, hanya yang kau lihat sekarang sejak detik itu saja.
Kau bicara kedua kali sudah berubah. Jadi subjektivitas itu itu pun hanya sebentar, tidak kontinu. Karena apa yang kita lihat itu mengalami perubahan, kita sendiri mengalami perubahan, dan apa yang sedang kita nilai itu mengalami perubahan yang kontinu. Sehingga dengan demikian kita mengalami perubahan yang kontinu, yang kita pandang juga mengalami perubahan yang kontinu, sehingga tidak ada kebenaran yang subjektif juga. Subjektif hanya sekedar sebentar. Maka ini disebut dengan inadiyah, dia menentang adanya hakikat. Ini lebih parah. Nah, kalau kita perhatikan orang pluralisme, mereka lebih cenderung pada ini ya. Ini sepertinya lebih condong seperti mazhab pluralisme. Kaum pluralis ya. Ya. Cuma kalau kita perhatikan, kalau mereka ini asli Yunani asli, mereka tidak bicara tentang masalah Tuhan. Cuma orang-orang pluralisme ini berusaha melegalkan apa yang mereka yakini dengan berdalil dengan Al-Qur'an. Ya, jadi sebenarnya mereka sudah punya pemikiran. Mereka cari-cari dalil, gatok-gatok kayak dalil. Ya, gatok-gatok kayak dalil mereka dapat. Nah, ini ada dalilnya kata mereka. Dalilnya apa? Ada dalilnya. Tadi kita sebutkan, menurut mereka ini cocok logi, dalil-dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ya. Ayat 17 tadi yang kita sebutkan. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Sabiin, Nasara, Majusi dan orang musyrik ya, Allah akan berhukum di antara mereka pada hari kiamat kelak. Jadi, tapi sebenarnya ini adalah pemikiran mereka, bukan pemikiran yang baru, tapi pemikiran kembali kepada pemahaman sofisme. Sofisme ini yang dikeluarkan atau diserukan oleh Protagoras dan kawan-kawannya. Gara-gara muncul sofisme ini, muncullah kemudian Socrates yang kemudian muridnya Plato dan Aristoteles dan seterusnya, karena mereka ingin menetapkan hakikat itu ada untuk membantah mazhab sofisme waktu kebetulan lagi viral di Yunani ketika itu di Athena. Tapi intinya ini adalah mazhab yang dijadikan sudah ada sebelum kaum pluralis. Hanya saja kaum pluralis berusaha melegalkan dengan dalil, dan kaum pluralis bangga, mereka mengatakan kami filsuf, kami senang dengan falasifah Yunaniyah, ahli filsafat Yunani, dan ternyata benar pemikiran ini ada dalam filsafat. Ini mukadimah. Bagaimana cara kita bantah? Ini. Bantahan dari banyak sisi. Pertama kita bantah kaidah mereka. Jadi kita bantah terhadap nisbiyah, yaitu relativisme atau sofisme. Kita bantah itu dulu sebelum kita bantah ayat yang dijadikan dalil. Insyaallah di penghujung kajian baru kita bantah tentang pendalilan mereka dengan ayat. Yang pertama dari beberapa sisi terkait relativisme. Yang pertama, bantahan. Jadi kata mereka tidak ada kebenaran absolut, semuanya yang tahu hanyalah Allah, kebenaran yang tahu hanyalah Allah yang hanya tahu di akhirat. Sekarang tidak ada yang bisa memastikan. Kita hanya sekedar tidak boleh menyalahkan karena mesti mereka benar. Kita enggak tahu siapa yang benar di antara kita. Ya, kita katakan bantahan pertama, ya, terapkan kaidah ini pada prinsipmu, pada prinsip kalian. Baik. Mereka mengatakan tidak ada kebenaran absolut. Pernyataan ini pun tidak absolut. Prinsip mereka, apa kata mereka? Kata mereka, tidak ada kebenaran yang absolut. Tidak ada kebenaran yang absolut di dunia ini. Ya. Karena yang tahu hanya Tuhan. Karena yang tahu hanya Tuhan. Kita bilang terapkan. Kita bilang bantahannya kaidah ini juga, kaidah atau prinsip ini juga
Kalau begitu masih relatif. Masih relatif. Maka jangan diyakini kebenarannya, maka jangan dijadikan absolut. Dijadikan absolut. Sudah, kalau kau meyakini bahwa semuanya tidak ada yang absolut, ya pernyataanmu juga itu adalah tidak absolut, maka jangan kau yakini, ya. Jangan kau yakini. Prinsip ini juga seharusnya relatif, ya. Kita juga bantah, ya, berikutnya kita bilang, toh prinsip ini benar, menurut kalian, subjektivitas, menurut kalian, ya. Dan belum tentu benar pada hakikatnya, yang pada hakikatnya belum tentu benar. Belum tentu benar. Namun orang-orang pluralis dan liberalis mereka memiliki standar ganda. Kalau mereka punya standar ganda. Kalau mereka yang bicara, mereka anggap kebenaran mereka absolut. Tapi kalau orang yang bicara, kata mereka relatif. Makanya mereka menyalahkan orang yang menyelisih mereka. Ya, jadi mereka terjebak standar ganda. Mereka punya standar ganda. Ganda. Buktinya yang menyelisih mereka disalahkan. Yang menyelisih prinsip mereka disalahkan oleh mereka. Padahal kita tahu secara kaidah tidak boleh kita menyalahkan orang lain kecuali kita punya hakikat kebenaran yang kita yakini. Kalau Anda menyalahkan orang berarti Anda meyakini Anda benar. Makanya ketika orang pluralis mengatakan kepada umat Islam, kalian jangan merasa benar. Belum tentu kalian benar. Kebenaran relatif. Terus yang benar yang mana? Yang benar kami. Kebenaran kami bahwasanya kebenaran itu relatif, itu benar lah. Terus kami, ya kamu salah. Ya, ketika kaum pluralis menyalahkan kaum yang lain, berarti mereka menganggap kebenaran bukan relatif lagi. Karena tidak mungkin dia menyalahkan kecuali dibangun di atas keyakinan yang dianggap absolut, bukan relatif. Kalau dia anggap keyakinan prinsip dia relatif, dia tidak mungkin menyalahkan yang menyalahkan dia. Sebenarnya bisa dipahami. Saya ulangi, kaum pluralis ketika memiliki prinsip ini, tidak ada kebenaran yang absolut, semua kebenaran relatif. Ya, kemudian ada yang menyanggah, itu enggak benar. Mereka bilang, kamu enggak benar, ini yang benar. Ketika dia menyalahkan orang lain, berarti dia menganggap prinsip ini adalah sesuatu yang absolut, dan itu bertentangan dengan kaidah mereka sendiri. Makanya kalau ada yang menyelisih mereka mengatakan raj'i, nususi, kata mereka terbelakang, tekstualitas, mereka ngejek. Apa tekstualitas? Lalu kamu menyalahkan. Kamu menyalahkan berarti kamu menganggap dirimu benar. Kalau kamu menganggap tidak benar, kamu tidak meyakini kebenaranmu, tidak menganggap perkataanmu absolut, maka jangan salahkan. Toh prinsip ini juga tidak aktualitas, ya. Bantahan berikutnya, prinsip ini ternyata tidak aktual dan bertentangan dengan realita. Kenapa? Ternyata di dunia ini banyak kebenaran yang absolut. Ya, banyak kebenaran yang absolut. Banyak. Contohnya apa? Api panas. Api panas. Apa yang ragu? Ada yang ragu api itu panas? Ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya api itu panas. Saya rasa tidak ada khilaf. Bahwasanya satu adalah setengah dari dua. Adakah khilaf? 4 lebih banyak dari 2. Ini jelas. Banyak hal yang malam itu gelap, langit di atas kita. Ini perkara yang semua absolut, semua orang yakin. Ya, ini menyelisihi realita, ya. Kemudian kenyataan berikutnya juga, ya.
manusia tidak bisa menjalankan kehidupan mereka kecuali dibangun di atas kebenaran-kebenaran yang absolut. Kebenaran-kebenaran yang absolut. Contoh, masalah kejahatan. Semua orang tahu kejahatan keburukan. Ini hakikat kejahatan adalah keburukan. Membunuh orang lain adalah keburukan. Mencuri barang orang lain adalah keburukan. Sepakat seluruh orang manusia dalam semesta ini. Tidak ada yang menganggap pencurian adalah bukan keburukan. Semua sepakat. Dan ini absolut. Tidak ada yang ragu. Mencuri, membunuh, mengambil hak orang lain. Kalau kita tidak memiliki perkara yang absolut, maka kita tidak bisa menjalankan aktivitas. Contoh, kalau ada orang mencuri, kemudian ditangkap sama polisi. Kamu mencuri ya? Tahu mencuri itu tidak boleh? Relatif. Tidak boleh menurut kamu, Pak Polisi, menurut saya boleh. Jangan tangkap saya. Karena mencuri itu buruk adalah suatu yang relatif. Repot. Ini api panas atau dingin? Relatif. Enggak ada. Semua orang tahu kalau kita tidak menjalankan perkara-perkara yang absolut, yang kita yakini bersama, tidak akan terjadi kemaslahatan. Ya, dengan kita bersepakat dengan suatu hakikat, suatu kebenaran, baru kita bisa menjalankan kemaslahatan kehidupan. Jika tidak, kemaslahatan kehidupan tidak akan bisa berjalan. Ya. Kemudian juga ini bertentangan dengan syariat. Ya. Ternyata dalam syariat banyak kebenaran yang absolut. Seperti misalnya kebenaran tentang tauhid. Bahwasanya para nabi seluruhnya menyuruh kepada tauhid. Ya. Dalam syariat ya, banyak kebenaran yang absolut. Seperti tauhid. Tidak syirik yang diserukan oleh seluruh nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang menyeru bahwasanya tidak ada sembahlah Allah dan jauhilah taghut, dan setiap nabi seperti itu. Kemudian perhatikan bantahan sisi yang lain ya. Kalau kita mengikuti ini, jika kita mengikuti relativisme, maka buat apa pakai Al-Quran? Buat apa berpedoman Al-Quran? Karena Al-Quran relatif. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya. Tidak ada kebatilan. Tidak ada relatif. Ya. Allah juga berfirman la ya'tihil batilu min baini yadihi wa la min khalfihi. Al-Quran itu tidak ada kebatilan datang dari depannya maupun dari belakangnya, enggak ada. Al-Quran absolut. Kata Allah, "Makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah." Kalau kalian ada perselisihan, kembalikan kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ternyata Allah dan Rasul tidak absolut, ya buat apa berhukum kepada Al-Quran? Buat apa berhukum kepada Allah? Buat apa berhukum kepada Nabi? Karena menurut mereka yang tahu kebenaran hanya Allah, tapi di akhirat, bukan di dunia. Ya kalau gitu, bagaimana kita mau berhukum dengan Al-Quran? Bagaimana kita berhukum dengan Rasul, sementara kita menganggap itu semuanya adalah relatif. Kalau kita sudah Islam nggak perlu. Nggak perlu. Ini repot. Ya. Dengan ini berarti membatalkan Al-Quran sebagai kitab suci. Taib, ini kaitan ya,
bantahan terhadap sisi terkait relativisme. Habis ini kita akan bahas tentang ayat yang mereka jadikan dalil. Baik. Sekali lagi saya ingin katakan bahwasanya orang-orang dai pluralisme adalah orang-orang yang tidak ilmiah, suka berbohong. Berdalil dengan ayat tidak pada tempatnya, mempelintiri ayat-ayat Allah dan juga mempelintiri perkataan para ahli tafsir. Bantahan terhadap pendalilan ayat. Terhadap pendalilan dengan ayat. Ya. Tadi kita sebutkan firman-Nya. Allah berfirman, "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya. Surat Al-Hajj 22 ayat 17. Sungguhnya orang-orang beriman, maksudnya orang Islam. Kemudian Yahudi. Kemudian Sabi'in. Sabi'in ada yang mengatakan penyembah malaikat, ada yang mengatakan penyembah bintang. Sabi'in, Nasara, Majusi, musyrikin. Ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Setelah itu Allah berfirman, "Innallaha yafsilu bainahum." Innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ya. Allah memutuskan di antara mereka. Secara letterlek artinya Allah memutuskan di antara mereka. Yafsil itu memutuskan. Allah memutuskan di antara mereka pada hari kiamat. Baik. Mereka ketika menafsirkan memutuskan yafsil, kata orang-orang liberal, yafsil artinya Allah mengabarkan siapa yang benar. Maksudnya menurut dai pluralis para dai pluralis maknanya adalah Allah mengabarkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang benar pada hari kiamat. Menurut para ahli tafsir, memutuskan yafsil. Menurut para ahli tafsir, maksudnya apa? Memutuskan kaum mukminin masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Kaum mukminin masuk surga, dan golongan yang lain masuk neraka. Dan ini tafsir para ulama. Silakan kalau antum tahu bahasa Arab, antum silakan buka kepada buku tafsir. Ya, ini adalah tafsir dari siapa? At-Tabari, ya. Tabari, Ibnu Katsir. Banyak saya nukil dalam buku saya. Kemudian Tabari, Ibnu Katsir, Ibnul Jauzi, banyak Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Kemudian Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Az-Zamakhsyari ya, dalam Kasyafnya. Semua menafsirkan demikian. Yang dimaksud dengan memutuskan bukan mengabarkan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Tapi mengabarkan mana yang masuk surga, mana yang masuk neraka ya. Saya bacakan perkataan Ibnu Jauzi. Innallaha yafsilu bainahum. Allah memutuskan antara mereka, yaqdi yaumal qiyamati bainahum bi idkhalil mu'mininil jannah wal akharinun nar. Allah memutuskan pada hari kiamat, maksudnya apa? Yaitu dengan memasukkan kaum mukminin dalam surga dan memasukkan 5 golongan yang lainnya, yang Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majusi, musyrikin, semuanya masuk neraka. Ya. Al-Qurtubi juga mengatakan demikian. At-Tabari juga mengatakan demikian. Makanya At-Tabari menukilkan ya, walladzina ya'budul awthan. Kata At-Tabari, wal adyanu sittatun, agama 6. Beriman, orang-orang beriman Islam, maksudnya ini Islam.
Yahudi, Sabi'in, Nasara, Majusi, musyrikin. Ya, kata At-Tabari, wal adyanu sittah, agama ada 6, khamsatun lisyaitan, 5 untuk syaitan. 2, 3, 4, 5, 6 semua untuk syaitan. Wahidun lirrahman, yang satu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir para ulama. Ini sekarang mereka menafsirkan ngawur. Enggak ada ahli tafsir menafsirkan seperti tafsiran orang-orang pluralis. Tapi ya wajar bagi mereka. Mereka punya tafsir kontekstual, ya. Tafsir hermeneutika. Jadi repot. Ini bantahan pertama. Sisi pertama, tafsir mereka ngawur. Tafsir mereka ngawur, ya, karangan sendiri. Makanya saya sering bilang para pluralis ini sok-sok akademisi, tapi ternyata mereka tidak akademis. Mereka menyembunyikan makna tafsir, kadang mereka gunting, kadang mereka rubah sebagaimana sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Ya, ini sisi pertama. Sisi kedua, ayat itu sendiri menunjukkan Allah telah berhukum. Allah telah menyalahkan dan mana yang benar, mana yang salah. Menyalahkan yang salah. Perhatikan, apa kata Allah? Innal ladzina amanu ladzina wan nasara was-sabiin. Kata Allah, wal majusa wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku. Baik. Mungkin kalau kamu bilang Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga, Majusi penyembah api, apakah masuk surga? Allah mengatakan wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang syirik. Ketika Allah mengatakan orang yang syirik, apakah ada kemungkinan syirik itu baik? Enggak ada lah. Allah sudah bilang wal majusa wal ladzina asyraku. Lihat yang apa namanya? Kelima dan keenam. Dan orang Majusi, orang yang berbuat syirik. Apakah ada kemungkinan syirik itu baik? Ya namanya syirik pasti enggak baik, ya. Kemudian kita masih mengatakan itu Allah belum, nanti di hari kiamat baru diputuskan. Maksudnya dikabarkan mana yang benar, mana yang salah. Wong masih di dunia saja Allah sudah kabarkan orang-orang musyrik itu salah. Makanya dinamakan dengan kaum musyrikin. Jadi Allah sudah jelaskan sebelum hari kiamat, ya. Kemudian ayat yang semisal ini bantahan ketiga. Ayat-ayat semisal ini banyak. Yaitu innallaha yahkumu bainahum. Allah menghukum di antara mereka, ya. Allah menghukum di antara mereka. Bukan menghukum di antara mereka, bukan mengabarkan mana yang benar, mana yang salah, tapi menghukum masuk neraka atau masuk surga. Saya sebutkan banyak ayat seperti dalam surat An-Nisa 141, ya. Saya sebutkan 140 sampai 144 tentang kisah orang-orang munafik. Allah mengatakan alladzina tarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa na'amnakum minal mu'minin fallahu yakum bainakum yaumal qiyamah. Ini contoh dalam surat An-Nisa 141. Kata orang munafik yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada diri kalian, itu ingin keburukan menimpa kalian. Ya. Kemudian Allah berfirman, fa in kana lakum fathun minallah, kalau kalian menang, mereka akan berkata, bukankah alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Wa in kanil kafirin nasibun, kalau ternyata yang menang orang kafir, ya, maka mereka akan berkata, alam nastahwidh alaikum, bukan kami telah turut menangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin. Wa namna'akum minal mu'minin, ya. Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Orang munafik demikian. Kalau orang kafir yang menang, mereka ikut mereka. Kalau orang mukmin yang menang, mereka ikut orang mukmin. Allah mengatakan Allah akan memutuskan di antara mereka. Jelas Allah sudah jelaskan sebelumnya. Orang munafik itu salah. Setelah itu Allah mengatakan Allah akan berhukum di antara mereka. Bukan membenarkan mana yang bukan di hari kiamat mengabarkan mana yang benar, mana yang salah. Wong di dunia Allah sudah kabarkan orang munafik salah. Berarti maksudnya hukum, maksudnya untuk menjelaskan mana masuk neraka, mana masuk surga. Mana orang munafik masuk neraka, orang Islam masuk surga. Seperti itu. Bahkan dalam ayat tersebut, ayat sebelumnya, ya, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka dapat azab yang pedih. Alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a minal mu'minin.
yang telah menjadikan orang kafir sebagai wali-wali mereka. Sampai Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah sebutkan alladzina tarabbasuna bikum. Baru Allah sebutkan bagaimana sikap orang munafik tersebut. Allah mengatakan sungguhnya Allah berhukum di antara kalian ya, pada hari kiamat kelak. Baru setelah itu Allah menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di dasar neraka yang paling bawah. Jadi Allah bukan sedang akan mengabarkan pada hari kiamat. Di dunia Allah sudah kabarkan orang kafir di neraka, orang munafik di neraka. Orang tidak tahu orang pluralis ini bagaimana cara mereka baca ayat. Kata jangan nyalahkan, jangan menyalahkan. Allah tidak pernah menyalahkan. Yang tahu kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang benar, yang tahu kebenaran hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabarkan kebenaran tersebut dalam Al-Qur'an, selesai urusan. Buat apa Allah menyuruh kita mengikuti Al-Qur'an sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Logis tidak logis. Sederhana ini di antara bantahan. Kalau kebenaran yang tahu hanya Allah, buat apa Allah menyuruh kita ikut Al-Qur'an? Kalau ternyata Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang kebenaran. Dan ayat seperti ini banyak ya. Baik, intinya ini adalah contoh penilaian mereka untuk menjelaskan bahwasanya kebenaran adalah relatif, berdalil dengan ayat. Kita bilang ayat ini pun tidak menunjukkan apa yang mereka yakini, justru ayat ini membantah mereka. Dari sisi dua sisi. Di sisi pertama bahwasanya ahli tafsir menerangkan maksudnya Allahu yafsulu, innallaha yafsilu bainahum. Allah memutuskan antara mereka bukan mengabarkan mana yang benar, tapi Allah masukkan orang mukmin di surga, yang 5 masuk neraka. Sebagaimana perkataan para ahli tafsir. Yang kemudian juga kedua ayat tersebut sendiri sudah menunjukkan Allah secara menghukum, karena Allah mengatakan wal majusa walladzina asyraku. Orang majusi dan orang berbuat kesyirikan. Apakah ada kesyirikan yang baik? Tentunya kesyirikan tidak baik. Allah sudah memvonis mereka di dunia sebelum bicara tentang hari kiamat. Dan ayat seperti ini banyak. Innallaha yahkumu bainahum. Ya, Allah berhukum di antara mereka. Maksudnya Allah memasukkan sebagian di surga, memasukkan sebagian neraka, dan Allah sudah kabarkan tentang kesalahan mereka di dunia. Oleh karenanya, bukankah di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam doa istiftah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Perhatikan doa ini. Kita baca dalam salat malam ya. Wahai Rabb Jibril, Mika'il dan Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahada, yang tahu hal yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika, engkau yang menghukum di antara hamba-hambamu. Fima kanu fi ikhtalifun, pada perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik. Tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar dengan petunjukmu. Tunjukkan di mana? Di akhirat atau di dunia? Di dunia. Rasulullah minta petunjuk di dunia agar menuju kepada jalan yang benar. Sementara mereka mengatakan mustahil mengetahui kebenaran di dunia. Karena yang tahu kebenaran hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di dunia semuanya adalah relatif ya. Taib, kalaupun kita menafsirkan, mungkin yang keempat saya tambahkan. Kalaupun kita menafsirkan sesuai dengan tafsiran mereka, bahwasanya Allah akan mengabarkan siapa yang benar pada hari kiamat kelak. Berarti kan tetap saja Allah mengabarkan siapa yang benar, siapa yang salah. Allah tidak mengatakan semuanya benar. Ini bantahan yang terakhir, saya tidak cantumkan dalam buku. Taruhlah kita mengikuti mazhab mereka, kita tafsirkan ayat tersebut sesuai dengan keyakinan mereka bahwasanya Allah akan mengabarkan mana yang benar, mana yang salah, karena yang tahu kebenaran hanya Allah. Toh hasilnya adalah Allah tetap menetapkan ada yang salah, ada yang benar. Hanya saja kita tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, kalau begitu di dunia berdasarkan mazhab kalian, tidak boleh kalian membenarkan semuanya. Kalian hanya boleh mengatakan pasti ada yang benar di antara kita. Tapi kalau kalian mengatakan semuanya benar, itu salah dengan ayat ini. Karena dalam ayat ini Allah pun menurut tafsiran kalian sendiri akan mengabarkan mana yang salah, mana yang benar. Allah tidak mengatakan semuanya benar. Kalau semuanya benar, ngapain Allah berhukum pada hari kiamat kalau semuanya benar? Semuanya masuk surga. Ya. Jadi berdasarkan tafsiran mereka pun tetap saja salah. Ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, syubhat kedua yang sering mereka gembar-gemborkan. Kalau kita sedang berdialog dengan mereka, itu relatif. Belum tentu benar. Jangan monopoli kebenaran. Ya, semua orang juga benar. Jangan nyala-nyalakan yang lain. Jangan mengkafirkan yang lain. Karena mereka juga benar ini. Yang tahu kebenaran hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita bantah semuanya.
Kita bilang Allah yang tahu kebenaran dan Allah kabarkan dalam Al-Quran. Allah tahu kebenaran, Allah beritahu kepada Nabi dan Nabi kabarkan kepada dalam hadis-hadisnya. Dan sudah kita bantah pemikiran sofisme atau relativisme. Ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya akan sambung kepada syubhat yang ketiga. Wallahu alam bissawab. Sampai sini saja kajian kita, insyaallah kita kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.